Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 izin untuk mempresentasikan tugas besar kami, yaitu tugas besar pergerasan jalan. Sebelum itu kami izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Siprianus Bertrand Severian dengan NIM 2002322210076. Perkenalkan, nama saya Anggi Rasmul dengan NIM 1903222010216. Dan perkenalkan, nama saya Syaril dengan NIM 2002322210075. Perkenalkan, nama saya Syarul S dengan NIM 2002322210073. Dan saya terakhir Muhammad Hikmah Hidayat dengan NIM 2002322210077. Tanpa membuang waktu lagi, kami akan memulai presentasi kami, yaitu merepresentasikan tugas yaitu materi dari pelajaran-pelajaran sebelumnya. Materi yang pertama yaitu adalah tahapan pembangunan jalan. Dalam pembangunan jalan raya sering menggunakan jalanan atau berbahan aspal. Kemudian yang menjadi pertanyaan, bagaimana pembuatan jalan aspal yang baik? Adapun tahapan pembuatan jalan aspal yang benar yaitu yang pertama adalah pekerjaan pemetaan dan pengukuran badan jalan. Terhadap pekerjaan ini dilakukan supaya badan jalan sesuai dengan ukuran dan menjadi patokan anggaran pekerjaan jalan dan aspal. Yang kedua adalah pembersihan badan jalan dari pohon dan sampah. Tahapan pekerjaan ini biasa disebut dengan tahapan pekerjaan cleaning dan grubbing. Sebelum jalan dibangun, lahan perlu dibersihkan dahulu dari sampah dan pepohonan supaya mempermudah pekerjaan pada tahapan selanjutnya. Untuk membersihkan lahan dan menggali maupun menguruk tanah dapat menggunakan ekskavator. Kemudian yang ketiga adalah pembentukan badan jalan, pekerjaan stripping. Pekerjaan stripping ini dilakukan supaya untuk badan jalan tinggi dan belokannya sesuai apa yang direncanakan. Yang keempat adalah pekerjaan pemadatan tanah atau subgrade. Sebelum dihampar pondasi bawah, tanah harus dipadatkan terlebih dahulu. Sedangkan untuk pemadatan dapat menggunakan alat bulldozer dan vibrator roller. Kemudian yang kelima adalah pekerjaan pondasi bawah atau sub-base course. Selanjutnya, menghampar material pondasi bawah beberapa kali menggunakan alat transportasi dump truck. Setelah itu dapat diratakan dan dipadatkan dengan menggunakan alat tandem roller. Yang keenam adalah pekerjaan pondasi atas atau base course. Penghamparan pada pondasi bawah berupa memacadam dan menggunakan dump truck, dan diratakan lagi menggunakan tandem roller. Dan sebelum dihampar lapisan atas ATB (asphalt frame base) membutuhkan lem pengikat antara base course dan ATB, yaitu prime coat. Dan untuk membersihkan debu menggunakan air compressor. Yang ketujuh adalah pekerjaan lapisan atas atau ATB atau biasa juga dikenal dengan bearing course. Setelah dicor menggunakan prime coat, kemudian dilakukan pelapisan atas menggunakan material aspal jenis ATB atau asphalt frame base, dan pelapisan menggunakan mesin finisher, lalu dipadatkan menggunakan mesin tandem roller. Dan sebelum dihampar lapisan permukaan perlu dicor menggunakan tack coat, lem perekat antara ATB dengan aspal hot mix, dan pembersihan debu dengan air kompresor. Yang kedelapan adalah pekerjaan lapisan permukaan atau surface course. Pekerjaan selanjutnya adalah dicor tack coat adalah menghampar lapisan permukaan menggunakan aspal hot mix. Penghamparannya sama menggunakan mesin aspal finisher, lalu dipadatkan menggunakan tandem roller. Yang kesembilan adalah pekerjaan finishing. Untuk pekerjaan finishing dilakukan pemadatan dan perataan jalan dengan alat berat pneumatic roller. Yang ke-10 adalah pekerjaan marka jalan. Pengerjaan marka jalan merupakan tahapan terakhir dan jalan raya sudah jadi bagus dan berkualitas serta sudah siap digunakan. Itulah proses pekerjaan jalan raya yang cukup lengkap. Semoga dapat membantu dalam pengerjaan jalan raya di segala penjuru wilayah Indonesia. Selanjutnya yang kedua yaitu perkembangan teknologi dan jenjang konstruksi jalan yang ada. Perkembangan teknologi jalan raya dan sejarah perkembangan jalan dimulai dengan sejarah manusia itu sendiri yang selalu berasal untuk mencari kebutuhan hidup dan berkomunikasi dengan sesama. Dengan demikian, perkembangan jalan selalu berkaitan dengan teknik jalan seiring dengan perkembangan teknologi yang ditemukan manusia. Pada awalnya jalan raya hanya berupa jejak manusia yang mencari kebutuhan hidup. Setelah manusia mulai hidup berkelompok, jenjang-jenjang berubah menjadi jalan setapak yang masih belum berbentuk jalan yang rata. Dengan dipergunakan alat transportasi seperti hewan, kereta, atau yang lainnya,
mulai dibuat jalan yang rata. Sejarah perkembangan jalan di Indonesia tercatat dalam sejarah bangsa Indonesia adalah pembangunan jalan Dennis pada zaman Belanda yang dibangun dari Ayer di Banten sampai Penarunan di Banyuwangi, Jawa Timur yang diperkirakan 1000 km. Pembangunan tersebut dilakukan dengan kerja paksa pada akhir abad 18. Sebenarnya itu pada akhir abad 18, Thomas dan dari Skotlandia angkat jembatan lengkung dari batu menciptakan konsep pergerakan jalan yang bentuknya sama seperti jembatan lengkung seperti berikut ini. Prinsip dasar desakan mengurangi batu-batu belah yang dipasang berdiri dengan tangan. Konsep ini sangat berhasil mengurangi sebuah sistem telepon batu pecah atau berdiri batu besar. Konstruksi perkerasan telepon pada waktu itu pula John Philip Adam memperkenalkan konstruksi perkerasan dengan prinsip tumpang tinggi dengan menggunakan batu-batu pecah dengan ukuran besar +-3. Perkerasan sistem ini sangat berhasil pula dan merupakan prinsip pembuatan jalan secara masinal atau mekanis dengan mesin. Selanjutnya sistem ini disebut sistem. Yang ketiga adalah definisi dan klasifikasi jalan serta bagian-bagian jalan. Definisi jalan berdasarkan UU Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan mendefinisikan jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapan lainnya. Diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan atau air, serta di atas permukaan air kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Sedangkan berdasarkan UU Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang diundangkan setelah Undang-Undang Nomor 38 mendefinisikan jalan adalah seluruh bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan air, serta di atas permukaan air kecuali jalan rel dan jalan kabel. Prasarana lalu lintas dan angkutan jalan adalah ruang lalu lintas, terminal, dan perlengkapan jalan yang meliputi marka, rambu, alat pemberi syarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, serta fasilitas pendukung. Klasifikasi kelas jalan berdasarkan TPDJAK 1997, klasifikasi jalan terbagi menjadi klasifikasi menurut fungsi jalan, yaitu jalan arteri, di mana jalan arteri adalah jalan yang melayani angkutan utama dengan ciri-ciri seperti perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan juga jalan masuk dibatasi secara efisien. Kemudian jalan kolektor, di mana jalan kolektor merupakan jalan yang melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri-ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi. Kemudian jalan lokal adalah jalan yang melayani angkutan setempat dengan ciri-ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi. Kemudian bagian-bagian jalan. Yang pertama adalah daerah manfaat jalan atau damaja. Daerah manfaat jalan atau damaja dibatasi oleh lebar antara batas ambang pengaman konstruksi jalan di kedua sisi jalan, kemudian tinggi 5 meter di atas permukaan perkerasan pada sumbu jalan, dan kedalaman ruang bebas 1,5 meter di bawah permukaan jalan. Yang kedua adalah daerah limit jalan atau dayuja. Ruang daerah limit jalan dibatasi oleh lebar yang sama dengan damaja ditambah ambang pengaman konstruksi jalan dengan tinggi 5 meter dan kedalaman 1,5 meter. Perkerasan jalan materi kuliah yang ke-11 yaitu perkerasan jalan ini dicakup dalam materi kuliah yang ke-11, dan jenis jalan ketiga adalah daerah pengawasan jalan atau dawasya. Ruang daerah pengawasan jalan atau dawasya adalah ruang sepanjang jalan di luar damaja yang dibatasi oleh tinggi dan lebar tertentu diukur dari sumbu jalan sebagai berikut. Yang pertama adalah jalan arteri minimum 20 meter, jalan kolektor minimum 15 meter, jalan lokal minimum 10 meter. Kemudian untuk keselamatan pemakaian jalan di dawasya di daerah lingkungan ditentukan oleh jalan bebas. Nah, yang keempat yaitu penumpang melintang jalan. Jalur lalu lintas, di mana jalur lalu lintas adalah bagian jalan yang dipergunakan untuk lalu lintas kendaraan yang secara fisik berupa pergerakan jalan. Batas jalur lalu lintas dapat berupa bagian, bahu, trotoar, jalur jalan, dan separator. Jalur lalu lintas dapat terdiri dari berbagai jalur,
lajur, yaitu jalur lalu lintas dapat terdiri atas beberapa titik. Satu jalur sampai dua lajur sampai dua arah atau 2/2 titik. Satu jalur sampai dua lajur sampai satu arah 2/1 titik. Dua jalur 4 lajur 2 arah 4/2 titik. Dua jalur 4 lajur 2 arah 12 titik. Di mana N sama dengan jumlah lajur bicarakan, DB sama dengan tidak terbagi, D sama dengan terbagi lebar jalur. Lebar jalur sangat ditentukan oleh jumlah dan lebar lajur produktifannya. Tabel penentuan lebar jalur dan bahu jalan dan jumlah lebar jalur dan bahu jalan sesuai dengan ayatnya. Lebar jalur minimum adalah 4,5 meter, memungkinkan dua kendaraan kecil saling berpapasan. Papasan dua kendaraan besar yang terjadi sewaktu dapat menggunakan bahu jalan. Lajur. Yang pertama, lajur adalah bagian jalur lalu lintas yang memanjang dibatasi oleh marka lajur jalan, memiliki lebar yang cukup untuk dilewati suatu kendaraan bermotor sesuai kendaraan rencana. Yang kedua yaitu lebar lajur tergantung pada kecepatan dan kendaraan rencana. Dalam hal ini dinyatakan dengan fungsi dan kelas jalan seperti ditetapkan dalam tabel penentuan lebar jalur dan bahu jalan. Yang ketiga yaitu jumlah lajur ditetapkan dengan mengacu kepada NKRI berdasarkan tingkat kinerja yang direncanakan, di mana suatu ruas jalan dinyatakan oleh nilai rasio antara volume terhadap kapasitas nilainya tidak lebih dari 0,8. Yang keempat yaitu untuk kelancaran navigasi perubahan lajur lalu lintas pada angin yang lurus yang memerlukan kemiringan melintang normal seperti berikut. Itu ada 2-3% untuk perkerasan aspal dan perkerasan beton, sampai 4-5% untuk perkerasan keriting. Selanjutnya yaitu bahu jalan. Bahu jalan adalah bagian jalan yang terletak di jalur lalu lintas yang harus diperkeras. Ada beberapa fungsi bahu jalan adalah sebagai berikut, yaitu lajur lalu lintas darurat, tempat berhenti sementara dan atau tempat parkir darurat. Kedua yaitu ruang bebas samping bagi lalu lintas dan penyangga sampai untuk kestabilan pergerakan jalur lalu lintas. Yang ketiga yaitu kemiringan bahu jalan normal antara 3-5%. Dan yang keempat yaitu lebar bahu jalan dapat dilihat dalam tabel penentuan lebar jalur dan bahu jalan. Dan selanjutnya itu ada median. Yang pertama yaitu median adalah bagian bangunan jalan secara fisik memisahkan dua jalur lalu lintas yang berlawanan arah. Di mana fungsi median adalah untuk memisahkan dua jalur lalu lintas yang berlawanan arah, tempat tunggu penyeberangan jalan, penempatan fasilitas. Yang kelima adalah karakteristik dan persyaratan aspal serta tanah dasar sebagai bahan konstruksi perkerasan. Dan perkerasan jalan adalah campuran antara agregat dan bahan pengikat yang digunakan untuk melayani beban lalu lintas. Di tahun 2022, Dewan serta memastikan bahwa bahan yang digunakan tidak akan mengalami kerusakan. Berdasarkan bahan pengikatnya, konstruksi perkerasan jalan dapat dibedakan atas 3 macam, yaitu yang tercakup dalam Silva Sudirman 1999. Adapun 3 macam itu, yang pertama adalah konstruksi perkerasan lentur atau fleksibel pavement, yaitu perkerasan yang menggunakan aspal sebagai bahan pengikat. Lapisan-lapisan perkerasannya bersifat memikul dan menyebarkan beban lalu lintas ke tanah dasar yang telah dipadatkan. Umumnya terdiri dari 3 lapis atau lebih. Lapisan-lapisan tersebut adalah lapisan permukaan, surface course, lapisan fondasi atas atau base course, lapisan fondasi bawah, sub base course, dan lapisan tanah dasar yaitu subgrade. Yang kedua adalah konstruksi perkerasan kaku atau rigid pavement, yaitu perkerasan yang menggunakan semen atau Portland semen sebagai bahan pengikat. Pelat beton dengan atau tanpa tulangan jika diletakkan di atas tanah dasar dengan atau tanpa lapis fondasi bawah. Beban lalu lintas sebagian besar dipikul oleh pelat beton atau slab concrete. Yang ketiga adalah konstruksi perkerasan komposit atau komposit pavement, yaitu perkerasan kaku yang dikombinasikan dengan perkerasan lentur, dapat berupa perkerasan lentur di atas perkerasan kaku atau perkerasan kaku di atas perkerasan lentur. Adapun materi berikutnya yaitu lapis aspal beton atau laston. Laston merupakan lapisan penutup konstruksi jalan yang mempunyai nilai struktural yang pertama kali dikembangkan di Amerika oleh Asphalt Institute dengan nama aspal konkret atau AC. Menurut
ANAS terakhir tahun 2009, beton aspal merupakan salah satu jenis dari lapis perkerasan konstruksi perkerasan lentur. Campuran beton aspal tersebut terdiri atas agregat kasar, agregat halus, filler, dan menggunakan aspal sebagai bahan pengikat. Dan menurut Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum, campuran ini terdiri dari atas agregat yang mempunyai gradasi menerus dengan aspal keras, dicampur, dihamparkan, dan dipadatkan dalam keadaan panas pada suhu tertentu yang umum digunakan pada lalu lintas berat. Suhu pencampuran ditentukan berdasarkan jenis aspal yang akan digunakan, sedangkan yang dimaksud gradasi menerus adalah komposisi yang menunjukkan pembagian butiran yang merata mulai dari ukuran yang terbesar sampai ukuran yang terkecil. Ciri ini memiliki sedikit rongga dalam struktur agregatnya, saling mengunci satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, beton aspal memiliki sifat stabilitas tinggi dan relatif kaku. Jenis agregat. Agregat adalah sekumpulan butir-butir batu pecah, kerikil, pasir, atau mineral lainnya yang berupa hasil alam atau buatan. Dikutip dari Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga tahun 2010, proporsi agregat kasar, agregat halus, dan bahan pengisi atau filler didasarkan pada spesifikasi dan gradasi yang tersedia. Jumlah agregat di dalam campuran aspal biasanya 90 sampai 95% atau 75 sampai 85% dari volume. Berdasarkan ukuran butirannya, agregat dapat dibedakan atas agregat kasar, agregat halus, dan bahan pengisi atau filler. Dengan pemilihan agregat yang tepat dan memenuhi syarat akan sangat menentukan keberhasilan pembangunan jalan. Agregat kasar. Agregat kasar adalah material yang tertahan pada saringan nomor 8 atau 2,36 mm. Agregat kasar untuk campuran aspal harus terdiri dari batu pecah yang bersih, kuat, kering, awet, bersudut, dan bebas dari kotoran, lempung, dan material asing lainnya. Syarat mempunyai tekstur permukaan yang kasar dan tidak bulat agar dapat memberikan sifat interlocking yang baik dengan material lainnya. Yang kedua adalah agregat halus. Agregat halus adalah material yang lolos saringan nomor 8 2,36 mm dan tertahan saringan nomor 200 0,075 mm. Fungsi agregat halus adalah sebagai berikut. Yang pertama, menambah stabilitas dari campuran dengan memperkokoh sifat saling mengunci dari agregat kasar dan juga untuk mengurangi rongga udara agregat kasar. Yang kedua, semakin kasar tekstur permukaan agregat halus akan menambah stabilitas campuran dan menambah kekasaran permukaan. Yang ketiga adalah agregat halus pada saringan nomor 8 sampai saringan 30 penting dalam memberikan kekasaran yang baik untuk kendaraan pada permukaan aspal. Agregat halus pada saringan 30 sampai 200 penting untuk menaikkan kadar aspal. Akibatnya campuran akan lebih awet. Yang kelima, keseimbangan proporsi penggunaan agregat kasar dan halus penting untuk memperoleh permukaan yang tidak licin dengan jumlah kadar aspal yang diinginkan. Nah, selanjutnya itu yang keenam, aspal. Aspal pada lapis perkerasan jalan berfungsi sebagai bahan pengantar agregat untuk membentuk suatu campuran yang kompak sehingga akan memberikan kekuatan yang lebih besar dari kekuatan masing-masing agregat. Aspal yang digunakan pada proyek ini merupakan aspal keras hasil penyulingan minyak mentah dengan penetrasi 60 sampai 70. Aspal merupakan material yang bersifat viskoelastis dan memiliki ciri-ciri beragam, yaitu yang pertama, aspal mempunyai sifat isotropi, yaitu jika dibiarkan tanpa mengalami tegangan-tegangan akan berakibat aspal menjadi keras sesuai dengan jalannya waktu. Yang kedua yaitu aspal adalah bebannya termoplastis, yaitu viskositasnya akan berubah sesuai dengan perubahan temperatur yang terjadi. Semakin tinggi temperatur aspal, maka viskositasnya akan semakin rendah. Demikian pula sebaliknya. Yang ketiga yaitu aspal mempunyai sifat rheologic, yaitu hubungan tegangan atau stres dan tegangan atau strain dipengaruhi oleh waktu. Apabila mengalami pembebanan dengan jangka waktu pembebanan yang sangat cepat, maka aspal akan bersifat elastis. Namun jika lama pembebanan yang terjadi cukup lama, sifat aspal menjadi plastis. Nah, selanjutnya itu ada jenis aspal terdiri dari yang pertama aspal keras. Aspal keras merupakan aspal hasil destinasi yang bersifat viskoelastis sehingga akan melunak dan mencair bila mendapat suhu pemanasan dan sebaliknya. Aspal keras digunakan untuk bahan pembuatan aspal kors. Aspal yang digunakan dapat berupa aspal keras penetrasi 60 atau penetrasi 80 yang memenuhi persyaratan aspal keras. Jenis-jenisnya yaitu A. Aspal penetrasi rendah.
40 atau 40 sampai 55 digunakan untuk basis jalan dengan volume lalu lintas tinggi dan daerah dengan cuaca yang panas. Selanjutnya itu B, aspal penetrasi rendah 60 atau 70 digunakan untuk basis jalan dengan volume lalu lintas sedang atau tinggi dan daerah dengan cuaca yang panas. Selanjutnya itu C, aspal penetrasi rendah 80 atau 100 digunakan untuk kasus jalan dengan volume lalu lintas sedang atau rendah dan daerah dengan cuaca yang dingin. Selanjutnya itu D, aspal penetrasi rendah 100 atau 110 digunakan untuk kasus jalan dengan volume lalu lintas rendah dan daerah dengan cuaca yang dingin. Selanjutnya itu yang kedua, aspal cair. Aspal cair merupakan aspal hasil dari pelarutan aspal keras dari bahan pelarut berbasis minyak. Aspal cair digunakan untuk keperluan lapis tersertifikat atau virtual. Yang ketiga itu aspal emulsi. Aspal emulsi dihasilkan melalui proses pemulsian aspal keras. Pada proses ini partikel-partikel aspal padat dipisahkan dan distorsikan di dalam air. Selanjutnya yang membuat aspal alami. Aspal alami secara alami terjadi di alam komposisi aspal terdiri dari yang pertama, aspal merupakan unsur hidrokarbon yang sangat kompleks, sangat sulit memisahkan molekul-molekul yang membentuk aspal tersebut. Yang kedua yaitu secara umum komposisi dari aspal terdiri dari aspaltenes dan spalten. Selanjutnya yang ketiga, aspaltenes merupakan material berwarna hitam atau coklat tua yang larut dalam heptan. Selanjutnya yang keempat, spaltenes merupakan cair kental yang terdiri dari resin dan oli dan larut dalam heptanes. Selanjutnya yang kelima, resin adalah cairan berwarna kuning atau coklat tua yang memberikan sifat adhesi dari aspal. Merupakan bagian yang mudah hilang atau berkurang selama masa pelayanan negara. Oils adalah media dari aspaltenes dan resin berwarna lebih muda. Selanjutnya yaitu yang keenam, ada progres dari aspaltenes. Resin oils berbeda tergantung dari banyak faktor seperti kemungkinan beroksidasi, proses pembuatan dan ketebalan aspal dalam campuran. Oke, selanjutnya itu perkerasan jalan. Jalan adalah suatu kepentingan kita yang harus terpenuhi pada zaman sekarang seiring dengan perkembangan zaman. Maka kebutuhan akan jalan juga berkembang. Maka mulailah manusia berusaha memenuhi kebutuhan tersebut. Dari berbagai sumber diperoleh suatu kesimpulan bahwa air laut dan penambahan kadar garam pada air laut ternyata mempunyai pengaruh terhadap pergerasan aspal pori sehingga menyebabkan turunnya nilai stabilitas. Pergerasan jalan adalah campuran antara agregat dan bahan pengikat yang digunakan untuk melayani beban lalu lintas. Agregat yang digunakan adalah batu pecah, batu belah atau batu kali ataupun bahan lainnya. Bahan pengikat yang dipakai adalah aspal, semen ataupun tanah liat. Bangunan jalan atau lebih dikenal dengan konstruksi pergerasan jalan lentur biasanya terbuat dari material dasar agregat dan aspal. Aspal adalah material yang berwarna hitam dengan aroma khas yang akan berbentuk cair pada suhu yang tinggi dan berbentuk padat pada suhu rendah. Aspal yang sering digunakan untuk membuat pergerasan jalan dikenal dengan nama hot mix atau aspal panas. Sedangkan agregat adalah batuan yang terdiri dari batu besar hingga kecil dapat digunakan sesuai kebutuhan konstruksi. Pergerasan jalan raya dibuat berlapis-lapis bertujuan untuk menerima beban kendaraan yang melalainya dan meneruskan ke lapisan di bawahnya. Biasanya material yang digunakan pada lapisan-lapisan pergerasan jalan semakin ke bawah akan semakin berkurang kualitasnya karena lapisan yang berada di bawah lebih sedikit menahan beban atau menahan beban lebih ringan. Jenis pergerasan jalan terdapat beberapa jenis atau tipe pergerasan terdiri. Yang pertama itu fleksibel pavement atau pergerasan lentur, selanjutnya itu rigid pavement atau pergerasan kaku, dan yang selanjutnya itu composite pavement atau gabungan rigid dan fleksibel pavement. Yang pertama itu fleksibel pavement atau pergerasan lentur. Pergerasan lentur adalah pergerasan yang digunakan bahan ikat aspal yang sifatnya lentur, terutama pada saat panas. Aspal dan agregat ditebani jalan pada suhu tinggi sekitar 100 derajat Celcius. Pada umumnya, pergerasan jalan lentur terdiri dari beberapa jenis lapisan pergerasan yang tersusun dari bawah ke atas sebagai berikut. Pertama itu lapisan tanah dasar atau subgrade, kedua itu lapisan pondasi bawah atau subbase course, dan yang ketiga itu lapisan pondasi atas atau base course. Selanjutnya adalah pergerasan lentur atau fleksibel pavement. Pergerasan lentur atau fleksibel pavement. Pergerasan lentur adalah pergerasan yang menggunakan aspal sebagai bahan pengikat. Pada umumnya, pergerasan lentur baik digunakan untuk jalan yang melayani beban lalu lintas ringan sampai sedang
sedang. Seperti jalan perkotaan, jalan dengan sistem mobilitas terletak di bawah perkerasan jalan, perkerasan bahu jalan, atau perkerasan dengan konstruksi bertaraf. Perkerasan lentur memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut. A. Memakai bahan pengikat aspal. B. Sifat dari perkerasan ini adalah memikul beban lalu lintas dan menyebarkannya ke tanah dasar. C. Pengaruhnya pada repetisi beban adalah timbulnya runting atau bentukan pada jalur roda. D. Pengaruhnya terhadap penurunan tanah dasar, yaitu jalan bergelombang atau mengikuti tanah dasar. Pertama yaitu keuntungan kegunaan perkerasan lentur. A. Dapat digunakan pada daerah dengan perbedaan penurunan atau diferensial settlement terbatas. B. Mudah diperbaiki. C. Tambahan lapisan perkerasan dapat dilakukan kapan saja. D. Memiliki tahanan geser yang baik. E. Warna perkerasan memberi kesan tidak silau bagi pemakai jalan. F. Dapat dilakukan terutama pada kondisi biaya penggunaan terbatas atau kurangnya dalam bentuk perencanaan. 2. Kerugian menggunakan perkerasan lentur. A. Tebal total struktur perkerasan lebih tebal dibandingkan perkerasan kaku. B. Kelenturan dan sifat kohesi berkurang selama masa pelayanan. C. Tidak baik digunakan jika sering digenangi air. D. Menggunakan agregat lebih banyak. Struktur perkerasan lentur terdiri dari beberapa lapis, yang mana semakin ke bawah memiliki daya dukung tahan yang jelek. Di bawah ini menunjukkan lapisan perkerasan lentur, yaitu A. Lapisan permukaan atau surface course. B. Lapisan fondasi atau base course. C. Lapisan fondasi bawah atau surface course. D. Lapisan tanah dasar atau subgrade. Lapisan permukaan. Lapisan permukaan merupakan lapisan paling atas dari struktur perkerasan jalan yang berfungsi utamanya sebagai berikut. A. Lapisan penahan beban vertikal dari kendaraan. Oleh karena itu, lapisan harus memiliki stabilitas tinggi selama pelayanan. B. Lapisan haus, warning force, karena menerima gesekan dan getaran roda dari kendaraan yang menggerek. C. Lapisan kedap air, sehingga air hujan yang jatuh di atas lapisan permukaan tidak meresap ke lapisan bawahnya yang mengakibatkan kerusakan struktur perkerasan jalan. D. Lapisan yang menyebabkan beban ke lapisan fondasi. Lapis permukaan perkerasan lentur menggunakan bahan pengikat aspal sehingga menghasilkan lapis yang kedap air, stabilitas tinggi, dan memiliki daya tahan selama masa pelayanan. Lapisan fondasi, base course. Lapisan perkerasan yang terletak di antara lapisan fondasi bawah yang lapis permukaan dinamakan lapisan fondasi atau base course. Fondasi bawah, maka lapisan fondasi terletak langsung di atas permukaan tanah dasar. Lapisan fondasi berfungsi sebagai A. Bagian struktur perkerasan yang menahan gaya vertikal dari beban kendaraan dan disebabkan ke lapisan di bawahnya. B. Lapisan peresap untuk lapisan fondasi bawah. C. Bantalan atau peletakan lapis permukaan material yang sering digunakan untuk lapis fondasi adalah material yang cukup kuat untuk awet sesuai syarat teknik dalam spesifikasi pekerjaan. Lapisan fondasi dapat dipilih lapisan butir tanpa mengikut atau lapis aspal sebagai pengikat. Lapis fondasi bawah, lapis perkerasan yang terletak di antara lapis fondasi dan tanah dan dinamakan lapis fondasi bawah atau subbase. Lapis fondasi bawah berfungsi sebagai yang pertama, bagian dari struktur perkerasan untuk mendukung dan menyebabkan beban kendaraan ke lapisan tanah dasar. Lapisan ini cukup stabil dan mempunyai CBR sama atau lebih besar dari 20% serta indeks plastis sama lebih kecil dari 10%. Kedua, efisiensi penggunaan material yang relatif murah agar lapis di atasnya dapat dikurangi tebalnya. C. Lapis peresap agar air tanah tidak berkumpul di fondasi. Kemudian D. Lapisan pertama agar dilaksanakan pekerjaan dapat berjalan lancar sehubungan dengan kondisi lapangan yang memaksa harus menutup tanah dasar dari pengaruh cuaca atau lemahnya daya dukung tanah dasar menahan roda alat berat. Oke,
selanjutnya itu perkerasan kaku, rigid cashman. Rigid cashman atau perkerasan kaku sudah sangat lama dikenal di Indonesia. Ia lebih dikenal pada masyarakat umum dengan nama jalan beton. Perkerasan tipe ini sudah sangat lama dikembangkan di negara-negara maju seperti Amerika, Jepang, Jerman, dan lain-lain. Satu, definisi rigid cashman atau perkerasan kaku adalah suatu susunan konstruksi perkerasan di mana sebagai lapisan atau bagaimana lapisan atas digunakan bahan beton yang terletak di atas fondasi atau di atas tanah dasar fondasi atau langsung di atas tanah dasar subur. 2. Sejarah pada mulanya, plat perkerasan kaku hanya diletakkan di atas tanah tanpa adanya pertimbangan terhadap jenis tanah dasar dan drainasenya. Ukuran saat itu hanya 6 sampai 7 inci. Seiring dengan perkembangan zaman, beban lalu lintas pun bertambah, terutama saat sehabis Perang Dunia Kedua. Para engineer akhirnya mulai menyadari tentang pentingnya pengaruh jenis tanah dasar terhadap pekerjaan perkerasan, terutama sangat berpengaruh terhadap terjadinya pumping pada perkerasan. Pumping merupakan proses pengocokan butiran-butiran subret atau subes pada daerah-daerah sambungan atau basah kering. Akibat gerakan vertikal kulat karena beban lalu lintas yang mengakibatkan turunnya daya dukung lapis bawah tersebut. 3. Persyaratan umum. Pertama itu ada tanah dasar. Untuk dukung tanah ditentukan oleh CBR Institute sesuai dengan SNI 03 1731 1989 atau CBR Laboratorium sesuai dengan SNI 03 1744 1989. Masing-masing untuk perencanaan tebal, perkerasan lama, dan perkerasan jalan batu. Di sini, apabila tanah dasar memiliki nilai CBR di bawah 2%, maka digunakan fondasi bawah yang terbuat dari beton kurus setebal 15 cm, sehingga tanah dianggap memiliki CBR 5%. Fondasi bawah, untuk bahan fondasi bawah biasanya digunakan bahan berbentuk stabilitas atau dengan beton miring padat atau lead roller concrete. Kemudian campuran beton kurus, mix concrete. Bagian B itu lalu lintas. Untuk penentuan beban lalu lintas, perencanaan pada perkerasan beton semen dinyatakan dalam jumlah sumbu kendaraan niaga sesuai dengan konfigurasi sumbu pada jalur rencana selaku perencana. Lalu lintas harus dianalisis berdasarkan hasil perhitungan volume lalu lintas dan konfigurasi sumbu menggunakan data terakhir atau data 2 tahun terakhir. Untuk kendaraan yang ditinjau memiliki berat total minimum 5 ton. Bagian C itu bahu-bahu dapat terbuat dari bahan lapisan fondasi bawah dengan atau tanpa lapisan penutup aspal atau lapisan beton semen. Nah, pada pedoman yang dimaksud dengan bahu beton semen adalah bahu yang dikunci dan diikatkan dengan lajur lalu lintas dengan lebar minimum 1,5 meter atau bahu yang menyatu dengan lajur lalu lintas selebar 0,60 meter yang juga mencakup saluran. Bagian D itu sambungan pada perkerasan beton berfungsi sebagai berikut. Yang pertama itu membatasi tegangan dan pengendalian retak yang disebabkan oleh penyusutan, pengaruh lenting serta beban lalu lintas. Selanjutnya itu memudahkan pelaksanaan, mengakomodasikan gerakan pelat untuk polanya. Sambungan beton semen memiliki batas-batas tersendiri, diantaranya panel diusahakan persegi, mungkin dengan perbandingan maksimum panjang dan lebar 1,25 meter. Jarak maksimum sambungan memanjang 3-4 meter. Jarak maksimum sambungan melintang 25 kali tebal plat, maksimum 5 meter. Selanjutnya itu antar sambungan harus terhubung dengan satu titik untuk menghindari terjadinya retak refleksi pada lajur bersebelahan. Sudut dari sambungan yang lebih kecil dari 60 derajat harus dihindari dengan mengatur 0,5 meter. Panjang terakhir dibuat tegak lurus terhadap topik perkerasan. Selanjutnya itu semua bangunan lain seperti manhole harus dipisahkan dari perkerasan dengan sambungan Y selebar 12 mm meliputi keseluruhan tebal. Prosedur perencanaan. Prosedur perencanaan perkerasan beton semen didasarkan 2 model kerusakan, yaitu bagian pertama itu retak batik tarik lentur pada plat. Bagian kedua itu erosi pada fondasi bawah atau tanah dasar yang diakibatkan pada denyutan berulang pada sambungan dan tempat yang direncanakan. Ya, kemudian yang selanjutnya adalah komponen konstruksi perkerasan kaku. Pada konstruksi perkerasan beton semen, konstruksi utama adalah berupa satu lapis beton semen menutup tinggi, sedangkan lapis fondasi bawah subbase berupa semen treated, subbase maupun granular subbase berfungsi sebagai konstruksi pendukung atau pelengkap. Adapun komponen konstruksi perkerasan beton semen rigid pavement adalah sebagai berikut.
Tanah dasar subgrade, tanah dasar adalah bagian dari permukaan badan jalan yang dipersiapkan untuk menerima konstruksi di atasnya, yaitu konstruksi perkerasan. Tanah dasar ini berfungsi sebagai menerima beban lalu lintas yang telah disalurkan atau disebarkan oleh konstruksi perkerasan. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam penyimpanan tanah dasar atau subgrade adalah lebar, kerata, kemiringan, melintang, keseragaman daya dukung dan keseragaman kepadatan. Daya dukung atau kapasitas tanah dasar pada konstruksi perkerasan kaku yang umum digunakan adalah CBR dan modulus reaksi tanah dasar, bahwa berupa besarnya daya dukung tanah dasar tidak dipengaruhi terlalu besar pada nilai konstruksi atau tebal kekerasan kaku. Lapisan fondasi sukses. Lapisan fondasi ini terletak di antara tanah dasar dan pelat beton semen untuk tinggi. Sebagai bahan sukses dapat digunakan underboard granular atau sirtu atau board granular atau CTSD semen structure sukses. Pada umumnya fungsi lapisan ini tidak terlalu struktural. Maksudnya keberadaan dari lapisan ini tidak untuk menimbangkan nilai struktur perkerasan beton semen. Fungsi utama dari lapisan ini adalah sebagai lantai kerja yang rata dan uniform. Apabila sukses tidak rata, maka pelat beton juga tidak rata. Ketidakrataan ini dapat berpotensi sebagai surat modus. Tulangan. Pada perkerasan beton semen terdapat dua jenis tulangan, yaitu tulangan pada pelat beton untuk memperkuat pelat beton tersebut dan tulang sambungan untuk menyambung kembali bagian-bagian pelat beton yang telah terputus atau diputus. Kedua tulangan tersebut memiliki bentuk, lokasi serta fungsi yang berbeda satu sama lain. Adapun tulangan tersebut antara lain yaitu tulangan plat. Tulangan plat pada perkerasan beton semen mempunyai bentuk, lokasi, fungsi dan beberapa berada dengan tulangan plat pada konstruksi beton yang lain seperti gedung, balok dan sebagainya. Adapun karakteristik dari tulangan plat pada perkerasan beton semen adalah sebagai berikut. Pertama, bentuk tulangan pada umumnya berupa lembaran atau gulungan. Pada perkerasan di lapangan, tulangan yang berbentuk lembaran lebih baik daripada tulangan yang berbentuk gulungan. Kedua, bentuk tulangan ini dibuat oleh pabrik. Yang kedua, lokasi tulangan plat beton terletak seperempat tebal plat disebabkan atas atau sebelah atas atau fungsi. Yang ketiga yaitu fungsi dari tulangan beton ini yaitu untuk memegang beton agar tidak retak beton tidak terbuka, bukan untuk menahan momen ataupun yang gaya lintang. Oleh karena itu tulangan plat beton tidak mengurangi tebal kekerasan beton semen. Tulangan sambung. Tulangan sambungan ada dua macam, yaitu tulangan sambungan arah melintang dan arah menanjak. Sambungan melintang merupakan sambungan untuk mengkomodir kembang susut ke arah memanjang plat, sedangkan tulangan sambungan memanjang merupakan sambungan untuk mengkomodir gerakan lenting plat beton. Materi selanjutnya itu identifikasi dan klasifikasi kerusakan jalan. Kerusakan jalan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya air, perubahan suhu, cuaca, temperatur udara. Material konstruksi perkerasan jalan, kondisi tanah dasar yang tidak stabil, proses pengadaan di atas lapisan tanah dasar yang kurang baik, dan tonase atau muatan kendaraan-kendaraan berat yang memiliki kapasitas serta volume kendaraan yang semakin meningkat. Kenyataannya di lapangan menunjukkan bahwa pada jalan-jalan tertentu khususnya di perkotaan terjadi ketidakseimbangan antara tingkat pertumbuhan jalan di satu sisi dengan tingkat pertumbuhan kendaraan di sisi yang lain, di mana pertumbuhan jalan jauh lebih kecil daripada tingkat pertumbuhan kendaraan. Hal ini berarti menunjukkan terjadinya pembebanan yang berlebihan pada jalan. Oleh sebab itu, penanganan konstruksi perkerasan baik yang bersifat pemeliharaan, peningkatan atau rehabilitas akan dapat dilakukan secara optimal apabila faktor-faktor penyebab kerusakan pada jalur ruas jalan tersebut telah diketahui. Dalam mengevaluasi kerusakan jalan perlu ditentukan jenis kerusakan atau distress type, tipe dan penyebabnya, tingkat kerusakan jalan atau distress severity, dan jumlah kerusakan jalan atau distress amount. Secara garis besar, kerusakan dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu pertama kerusakan struktural mencakup kegagalan perkerasan atau kerusakan dari suatu atau lebih komponen perkerasan
yang mengakibatkan perkerasan tidak dapat lagi menanggung beban lalu lintas, dan kerusakan fungsional yang mengakibatkan keamanan dan kenyamanan pengguna jalan menjadi terganggu sehingga biaya operasi kendaraan semakin meningkat. Yaitu dari Sulaksono 2001. Menurut Manual Pengarah Jalan nomor 3 MNB 1983 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga, kerusakan jalan dapat dibedakan atas 1. Retak atau cracking, 2. Distorsi atau distortion, 3. Itu cacat permukaan atau disintegration, 4. Itu pengausan atau police grade, 5. Itu kegemukan atau bleeding occlusion, dan yang ke-6 itu penurunan pada bekas penanaman utilitas. Pertama itu retak cracking, retak atau cracking dan penyebabnya. Retak yang terjadi pada lapis permukaan jalan dapat dibedakan atas 1. Itu retak halus atau head cracking, lebar celah lebih kecil atau sama dengan 3 mm. Penyebabnya adalah bahan pergerakan yang kurang baik, tanah dasar atau bagian perkasan bawah lapis permukaan kurang stabil. Retak halus ini dapat meresap air ke dalam lapis permukaan. Untuk pemeliharaan dapat dipergunakan lapis latasir atau buras. Dalam tahap perbaikan, sebaiknya dilengkapi dengan perbaikan sistem drainase. Retak rambut dapat berkembang menjadi retak kulit buaya. Kedua itu retak kulit buaya atau alligator crack. Lebar celah lebih besar atau sama dengan 3 mm, saling merangkai membentuk serangkai kotak-kotak kecil yang menyerupai kulit buaya. Retak ini disebabkan oleh bahan perkerasan yang kurang baik, penampungan permukaan, tanah dasar atau bagian perkerasan di bawah lapis permukaan kurang stabil, atau bahan lapis fondasi dalam keadaan jenuh air atau air tanah air. Selanjutnya itu retak pinggir atau head cracking. Head crack, retak kemandian jalan dengan atau tanpa cabai yang mengarah ke bahu dan terletak di bahu. Retak ini disebabkan oleh tidak baiknya sokongan dari arah samping, drainase kurang baik, terjadi penyusutan tanah, atau terjadinya statement di bawah daerah tersebut. Akar tanah yang tumbuh di lokasi perkerasan dapat pula terjadi sebab terjadinya retak pinggir itu. Di lokasi retak, air dapat meresap yang dapat semakin merusak lapis permukaan. Retak dapat diperbaiki dengan mengisi celah dengan campuran asfal kain dan pasir. Dan keempat itu retak sambungan bahu dan perkerasan atau engine break. Retak memanjang umumnya terjadi pada sambungan bahu dengan perkerasan. Retak dapat disebabkan oleh kondisi drainase di bawah bahu jalan yang buruk daripada di bawah perkerasan. Terjadinya statement bahu jalan, penyusutan material bahu atau perkerasan jalan, atau akibat lintasan blok atau kendaraan berat di bahu jalan. Perbaikan dapat dilakukan seperti perbaikan retak konstruksi. Yang selanjutnya itu retak sambungan jalan atau engine break. Retak memanjang yang terjadi pada sambungan dua lajur lalu lintas. Hal ini disebabkan sampai tingkatan sambungan kedua lajur. Perbaikan dapat dilakukan dengan memasukkan campuran pada aspal cair dan pasir ke dalam celah-celah yang terjadi. Jika tidak diperbaiki, retak dapat berkembang menjadi lubang karena terlepasnya butir-butir pada tepi retak dan merusak ke dalam lapisan. Kemudian yaitu lanjutan identifikasi dan klasifikasi kerusakan jalan. Cacat permukaan atau dimension yang mengarah kepada kerusakan secara kimiawi dan mekanis dari lapisan perkerasan yang termasuk dalam cacat permukaan ini adalah yang pertama lubang atau potholes berupa mangkuk ukuran bervariasi dari kecil sampai besar. Lubang-lubang ini menampar dan meresapkan air ke dalam lapisan permukaan yang menyebabkan semakin parahnya kerusakan jalan. Lubang dapat terjadi akibat yang pertama campuran material lapis permukaan jelek seperti yaitu yang pertama kadar aspal rendah sehingga film aspal tipis dan mudah kupas. Kedua agregat kotor sehingga ikatan antara aspal dan agregat tidak baik. Ketiga temperatur campuran tidak memenuhi persyaratan. B. Lapisan permukaan tipis sehingga ikatan aspal dan agregat mudah lepas akibat pengaruh kaca. C. Sistem drainase jelek sehingga air banyak yang meresap dan mengumpul dalam lapisan perkerasan. D. Retak-retak yang terjadi tidak segera ditangani sehingga air meresap dan mengakibatkan terjadinya lubang-lubang kecil. Lubang-lubang tersebut memperbaiki dengan cara dibongkar dan dilapis kembali. Perbaikan yang bersifat permanen tersebut juga deep patch, tambalan atau tambalan dalam yang dilakukan sebagai berikut. A. Bersihkan lubang
dari air dan material-material yang lepas. B. Bongkar bagian lapisan permukaan dan bagasi sedalam-dalamnya sehingga mencapai lapisan yang kokoh atau potong dalam bentuk yang persegi panjang. C. Beri lapisan transport atau sebagai lapisan pengikat. D. Isikan campuran aspal dengan hati-hati sehingga tidak terjadi segregasi. E. Padatkan lapisan campuran dan bentuk permukaan sesuai dengan pesanannya. Yang kedua, pelepasan bibir atau roughening dapat terjadi secara meluas dan mempunyai efek serta disebabkan oleh hal yang sama dengan lubang. Dapat diperbaiki dengan memberikan lapisan tambahan di atas lapisan yang menghalangi lepasan butir setelah lapisan tersebut dibersihkan dan dikeringkan. Yang ketiga, pengelupasan lapisan permukaan atau stripping dapat disebabkan oleh kurangnya ikatan antara lapisan permukaan dan lapisan di bawahnya atau terlalu tipisnya lapisan permukaan. Dapat diperbaiki dengan cara digaruk, diratakan, dan dipadatkan. Setelah itu dilapisi dengan buras. Pengosahan atau polisnet agregat. Permukaan jalan menjadi licin sehingga membahayakan kendaraan. Pengosahan terjadi karena agregat berasal dari material yang tidak tahan arus terhadap roda kendaraan atau agregat yang dipergunakan berbentuk bulat dan licin, tidak berbentuk cubica. Dapat diatasi dengan menutup lapisan dengan latasir, buras, dan latas bun. Ya, selanjutnya sistem penanganan kerusakan jalan. Jenis kerusakan jalan. Jenis kerusakan jalan pada perkerasan dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu kerusakan fungsional dan kerusakan struktural. Kerusakan fungsional adalah kerusakan pada permukaan jalan yang dapat menyebabkan terbentuknya fungsi jalan tersebut. Kerusakan ini dapat berhubungan atau tidak dengan kerusakan struktural. Pada kerusakan fungsional, perkerasan jalan masih mampu menahan beban yang bekerja namun tidak dapat memberikan tingkat kenyamanan dan keamanan seperti yang direncanakan pada awal umur jalan. Untuk itu, lapis permukaan perkerasan harus dirawat agar tetap dalam kondisi baik dan menggunakan metode perbaikan standar Direktorat Jenderal Bina Marga 1995. Kerusakan struktural. Kerusakan struktural adalah kerusakan pada struktur jalan, sebagian atau seluruhnya, yang menyebabkan perkerasan jalan tidak mampu menahan beban yang bekerja di atasnya. Untuk itu perlu adanya perkuatan struktur perkerasan dengan cara pemberian pelapisan ulang atau overlay, perbaikan dari perkerasan kaku atau pavement, dan perbaikan dengan CDRB atau cemented recycling base. Selanjutnya, survei kerusakan visual merupakan survei yang dilakukan untuk mengetahui kerusakan perkerasan jalan secara visual untuk menentukan nilai kerusakan visual. Mekanisme survei. Survei dilakukan dengan mengendarai sepeda motor secara perlahan. Survei mencatat kerusakan perkerasan jalan. Pencatatan dilakukan pada setiap segmen sepanjang 250 meter setiap jalur. Pencatatan dicantumkan langsung dalam tabel dalam inventory. Faktor penggali dan penyesuaian tingkat kerusakan. Perhitungan nilai kerusakan jalan pada setiap segmen terlanjur. Reading quality merupakan survei untuk mengetahui tingkat kenyamanan permukaan jalan oleh pengguna kendaraan. RT dilakukan di dalam kendaraan roda 4 yang layak untuk berkendaraan. RT dilakukan sepanjang jalur, tetapi pencatatannya kepada setiap segmen jalan. Besaran RT. Penilaian reading quality dikelompokkan menjadi 5 kategori dengan batasan penilaian sebagai berikut. Review 1, excellent, dapat berkendara sepanjang jalan yang ditinjau dengan kecepatan batas yang nyaman tanpa mengalami goncangan. Nilai 1. Review 2, good, pada 1 atau 2 tempat terasa kasar dan ada goncangan pada saat berkendaraan dengan kecepatan batas. Nilai 2. Review 3, fair, lebih banyak tempat atau lebih dari 2 pada seksi jalan yang ditinjau terasa kasar dan ada goncangan pada saat berkendaraan dengan kecepatan batas. Nilai 3. RT4 kur, kekasaran dan goncangan terasa sepanjang ruas yang ditinjau. Pada beberapa situasi pengemudi terpaksa menjalankan kendaraannya di bawah kecepatan batas atau pengemudi terpaksa menghindari jalurnya karena jalur jalan yang tidak mungkin dilalui atau membahayakan. Nilai 4. RT5 penyekur, sulit atau tidak mungkin berkendara dengan kecepatan batas di sepanjang ruas jalan yang ditinjau. Nilai 5.
Bengkelman bin. Bengkelman bin merupakan alat yang digunakan untuk mengukur lanjutan balik, lanjutan langsung, dan titik belok perkerasan yang menggambarkan kekuatan struktur perkerasan jalan. Dikutip dari Minimarka 2005. Penggunaan alat ini sangat efektif untuk menentukan kekuatan struktur tanpa menyebabkan kerusakan pada permukaan jalan. Dari hasil pengujian akan diperoleh nilai lanjutan baik lanjutan balik maksimum, lanjutan balik, titik belok dan cikung lanjutan. Dikutip dari SNI 24/16/2011. Lanjutan maksimum adalah besarnya lanjutan balik pada kedudukan di titik kontak batang bengkel dan bin. Setelah beban berpindah sejauh 6 meter, lanjutan balik tidak belok adalah besarnya lanjutan balik pada kedudukan di titik kontak batang bengkel dan bin. Setelah beban berpindah 0,4 meter, dan cerkung lanjutan dalam rupa yang menggambarkan bentuk lanjutan dari suatu segmen jalan. Dikutip dari SNI 24/16/2011. Data tersebut di atas kemudian dapat dijadikan sebagai data perencanaan desain jalan lapis bawah, lapis tambah atau overlay. Sekian dan terima kasih. Sekian dari pemaparan materi tentang tugas dasar kami, yaitu tugas dasar perkerasan jalan. Kami tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.